Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amesya Badar dengan NIM A1C221093 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Nah, adapun di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu telah diamandemen sebanyak 4 kali. Undang-Undang Dasar 1945 itu akan diamandemen yang kelima. Nah, pertanyaannya apa sih yang akan diamandemen itu? Berdasarkan pertanyaan tersebut, Bapak Bambang Susetio selaku Ketua MPR Republik Indonesia itu mengatakan bahwa amandemen hanya akan fokus pada PPHN atau pokok-pokok haluan negara dan tak akan melebar ke pasal-pasal lain, di mana tujuannya itu agar bangsa Indonesia tidak kehilangan acuan dan performan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sehingga PPHN itu menjadi penting karena tidak saja menentukan arah dan tujuan berjalannya pemerintahan, tetapi juga mempermudah evaluasi seberapa berhasil sih pencapaian pemerintahan yang sedang berkuasa ini. Nah, jika ditinjau berdasarkan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena hal tersebut, maka saya setuju. Karena selain tujuan dari PPHN sendiri, yang telah saya sebutkan tadi, tujuan dari amandemen ini untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar dalam tatanan negara, yang mana kita tuh akan membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi, di mana tidak hanya mengutamakan kepentingan satu pihak saja, tetapi mengutamakan kepentingan banyak pihak, karena pada dasarnya kan kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat. Lalu faktanya kan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi juga perubahan sangat penting terkait arah pembangunan yang dituju oleh negara Indonesia. Ini setelah diamandemen sejak 1999 sampai 2002. Jadi visi misi presiden yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM selama 5 tahun, dimana sesuai dengan masa jabatan presiden nih. Akibatnya kekuatan visi misi itu hanya bertahan ya selama masa jabatan presiden itu saja, sehingga ketika berganti presiden maka akan adanya kemungkinan berganti visi dan misinya juga. Oleh karena itu muncullah berbagai usulan dari berbagai partai politik bahwasannya tuh presiden itu harus 3 periode atau intinya itu lebih dari 2 periode. Padahal menurut saya terkait visi dan misi tadi atau misalnya tuh kebijakan para presiden yang tidak berlanjut padahal menurut saya hal tersebut bukan bentuk pengaruh dari kurangnya periode masa jabatan presiden. Nah, jika ditinjau dari PPHN tadi, jikalau memang sudah ada nih PPHN dari awal, maka presiden itu sudah mempunyai ini tujuan jelas akan membangun negara ini kemana arahnya dan akan dibentuk seperti apa. Jadi sehingga ketika pun ada pergantian masa jabatan presiden, maka presiden selanjutnya itu akan melanjutkan dan akan lebih baik ketika presiden selanjutnya itu mempunyai ini inovasi untuk memodifikasi kebijakan tersebut terkait pembangunan nasional ini lebih baik lagi. Jadi dengan adanya kegaduhan 3 periode ini atau memang wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini akan merubah pasal masa jabatan presiden, maka saya tidak setuju karena alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan pada dasarnya masa jabatan yang lama itu akan mempengaruhi kekuasaan dan dikhawatirkan malah justru hukum itu akan tunduk pada kekuasaan. Lalu juga kita tidak boleh menutup mata bahwasannya kemungkinan nih para capres itu memiliki suatu inovasi dengan melanjutkan kebijakan yang telah ada pada masa jabatan presiden sebelumnya. Nah, itulah pentingnya ada PPHN itu. Jadi sudah jelas nih, sudah tahu tujuannya kebijakan ini mau kemana. Jadi presiden selanjutnya ini akan melanjutkan saja.